kepada orang tua dan guru. Tanpa adanya orang tua, kita tidak akan mungkin bisa hidup sampai saat ini. Dan tanpa adanya guru pula, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna pada kita hingga sampai saat ini. Nah, bab ini mengajarkan kita tentang anjuran atau perintah agar lebih menghormati orang tua dan guru. Nah, selanjutnya ada contoh gambaran mengenai berbakti kepada orang tua dan guru. Yang sebelah kiri adalah contoh berbakti kepada orang tua dan yang sebelah kanan adalah contoh berbakti kepada guru. Nah, ini ada beberapa adab terhadap orang tua. Nanti akan kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Nanti ini akan kita bahas satu persatu. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai perintah menghormati orang tua. Yang bunyi ayatnya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Nah, yang mana ayat tersebut adalah ayat dari surat Al-Isra ayat 23 yang artinya seperti ini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, itu sudah jelas bahwa dalam Al-Quran perintah mengenai orang tua itu, maksudnya perintah menghormati orang tua itu diwajibkan. Nah, ini ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat tersebut. Ayat yang tadi ya, yang pertama agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah. Dan kedua, agar manusia berbuat baik atau ihsan kepada ibu dan bapak. Lalu nikmat yang diterima oleh manusia paling banyak datangnya dari Allah. Jadi ini juga mengajarkan agar kita jangan lupa untuk bersyukur. Lalu yang keempat, apabila salah seorang di antara kedua orang tuanya atau kedua-duanya belum lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah, mereka harus hidup bersama anak-anaknya agar mendapatkan nafkah dan perhatian. Jadi jika orang tua kita sudah berusia lanjut, sudah tua, maka berganti tugasnya agar kita yang memberi nafkah kepada keduanya. Lalu ini adalah alasan mengapa Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Nah, alasannya yang pertama, orang tua telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Lalu kasih sayang orang tua tiada taranya. Lalu anak-anak adalah belahan jiwa ibu bapak. Jadi kita sampai berusia hingga saat ini itu adalah berkat pengorbanan jiwa dan raga dari orang tua kita. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah kita selalu tunduk dan patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik. Tapi bagaimana jika orang tua menyuruh kita melakukan hal yang dilanggar agama atau dalam hal kemaksiatan? Maka alangkah baiknya kita memberikan penolakan secara baik-baik. Jangan sampai perkataan kita menyakiti hati orang tua kita, yaitu misalkan dengan perkataan kasar. Nah, yang kedua adalah yang tadi kita dilarang berkata kasar, tentang misalnya berkata ah dan kata-kata sejenisnya. Misalkan nih kita disuruh orang tua membeli sesuatu, namun kita membantah atau menolaknya. Misalkan kalian berkata seperti ini, ah ini sajalah Bu. Nah, padahal kata ah itu sendiri mungkin saja bisa menyakitkan hati ibu kita. Jadi berhati-hatilah dalam berkata kepada orang tua.
sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita masih kecil. Ada ayatnya yang berbunyi, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaklah dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana kasih mereka mendidikku waktu kecil. Nah, ini adalah ayat lanjutan dari Quran surat Al-Isra tadi, ayat 23. Nah, ini adalah ayat yang ke-24. Tentunya kita sudah pernah mendengar kalimat rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah bisa dikatakan doa untuk orang tua kita. Nah, selanjutnya selalu berusaha menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah dan Rasul. Sabda Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah dalam meridhai kedua orang tua dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan kedua orang tua. Jadi misalkan kalian sebagai contoh ya, punya keinginan kuliah di salah satu universitas yang mana kampus tersebut jauh dari rumah kalian, lalu orang tua kalian tidak menyetujui. Nah, alangkah baiknya saat perbedaan pendapat itu terjadi, selama orang tua masih memiliki alasan yang baik untuk kita, alangkah baiknya kita menuruti perkataan orang tua. Nah, selanjutnya kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua, sebab itu termasuk dosa besar. Tahu durhaka kan ya? Durhaka seperti membohongi, membantah. Nah, itu sudah bisa disebut durhaka. Lalu senantiasa mendoakan baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nah, apakah orang tua ketika sudah wafat kita sudah tidak berkewajiban menghormatinya? Tentu saja tidak. Nah, ini ada kewajiban untuk orang tua kita yang sudah wafat. Yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburnya. Lalu melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwasiat. Lalu melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. Lalu meneruskan perjuangannya. Lalu senantiasa menjadi hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman dari orang tua kita. Dan terakhir adalah memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Nah, itu adalah kewajiban kita ketika orang tua kita sudah wafat. Nah, selanjutnya kita ke adab terhadap guru. Nah, ini akan nanti kita bahas lagi di slide berikutnya. Nah, bagi pelajar yang setiap hari berhubungan dengan gurunya, adab dan sopan santun mereka perlu diperhatikan dan dilaksanakan. Sebagaimana diperintahkan Nabi dalam hadis berikut yang berbunyi, waqaru man ta'allamuna min ilma. Muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran ilmu kepadamu. Hadis riwayat Al-Qatib. Jadi guru itu sangat-sangat dimuliakan sehingga kita harus bisa menghormati dan mematuhinya. Nah, ini yang tadi tata krama menghormati dan menghargai guru. Yang pertama adalah jika bertemu dengan guru ucapkanlah salam. Misalkan kita tidak sengaja bertemu guru kita di jalan, hendaknya kita mengucapkan salam atau kita mencium tangannya. Lalu perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Yang biasanya ngobrol sendiri waktu pelajaran, ayo dirubah kembali agar lebih memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan materi. Lalu tunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun. Lalu mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalau diperintah dalam hal yang tidak baik, maka kita menegurnya dengan cara yang baik pula. Jangan sampai, maksudnya gini, kita menegurnya dengan cara yang baik. Jangan sampai kita berkata kasar yang bisa menyakiti hati guru kita. Dan selanjutnya, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan guru.
Misalkan kita tidak suka pada salah satu guru dan guru itu memiliki aib atau kejelekan, lalu kita menceritakan kepada teman-teman atau orang lain. Nah, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Lalu mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Dan selanjutnya tetap mengakuinya sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar lagi. Misalkan di jalan kita bertemu guru SD kita, kan guru SD kan sudah tidak mengajar kita. Nah, lalu kita seakan-akan lupa atau tidak sengaja, maksudnya atau sengaja tidak ingin menyapanya. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Meskipun guru itu sudah tidak mengajar kita, dia adalah tetap guru yang dulunya pernah memberikan ilmu kepada kita. Dan yang terakhir adalah patuh terhadap tertib sekolah, berarti pula patuh terhadap guru dan sebagainya. Misalkan peraturan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kita patuh kepada aturan sekolah, maka itu sudah bisa disebut sebagai kepatuhan kita kepada guru. Nah, sekian dari materi untuk hari ini. Pesan dari saya adalah ayo agar kita lebih menghargai, menghormati, dan mematuhi orang tua dan guru kita. Untuk minggu depan, saya kasih tugas untuk kalian agar menghafalkan 2 ayat tadi yang sudah saya jelaskan, yakni Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 serta artinya. Dan itu dihafalkan melalui saya secara langsung. Dan setelah kalian menghafalkan, silahkan kalian analisis apa saja yang terkandung dalam surat tersebut, maksudnya dalam ayat tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.